Hai guys, are you ready? 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Audia dengan NIM 2101050202313. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Islam dan manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, di mana seorang manajer mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektivitas berarti mencapai tujuan sesuai perencanaan. Sementara efisiensi berarti melaksanakan tugas dengan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Selanjutnya yaitu manajemen memiliki 3 istilah. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau sains. Baik, yang selanjutnya membahas tentang pengertian manajemen syariah. Manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan atau persoalan agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Menurut Carbet dan Yusanto, syariah memandang manajemen dari 2 sisi, yaitu yang pertama manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Oke, next. Penjelasan selanjutnya itu fungsi dan tujuan manajemen. Apa sih tujuan dan fungsi manajemen itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Ialah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Ialah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Next, yang ketiga itu leading atau kepemimpinan. Leading adalah fungsi manajemen yang melibatkan interaksinya dengan orang lain untuk mencapainya suatu sasaran organisasinya. Selanjutnya akan membahas yang keempat yaitu directing atau commanding. Ini adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Yang kelima, membahas tentang motivating atau motivasi. Ini adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Yang keenam, coordinating adalah menghubungkan dan menyelaraskan semua pekerjaan agar bisa saling bersinergi supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu controlling atau pengawasan. Ini adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Fungsi dan tujuan manajemen selanjutnya yang ke-8 yaitu reporting atau pelaporan. Ini adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ke-9 adalah staffing. Ini penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasinya. Nah, ini tujuan yang terakhir yaitu forecasting atau metode peramalan. Ini adalah aktivitas untuk mengestimasi kondisi yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Kemudian, perspektif manajer Islami. Manajemen atau al-idarah menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil di sini adalah pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan perusahaan. Perlu kalian ketahui, ada 4 pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adil, yang ketiga kehendak bebas, yang keempat pertanggungjawaban. Selanjutnya, manajemen keuangan syariah. Manajemen syariah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Sekarang kita akan membahas manajemen investasi syariah. Ada 10 pembagiannya, mari kita bahas cekidot.
Yang pertama, hubungan manajemen dan investasi syariah. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah dalam pengertian luas. Yang kedua, pengertian investasi. Investasi keuangan yang melibatkan penggunaan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang dari suatu aset yang diharapkan nilainya akan meningkat dengan tujuan mengakumulasi keuntungan di masa depan. Yang ketiga, pengertian manajemen investasi syariah, suatu kegiatan secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasul. Selanjutnya yang keempat, yaitu landasan filosofis manajemen investasi syariah. Hukumnya boleh, terkecuali ada ketentuan atau aturan lain yang bersifat normatif dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Selanjutnya yang kelima, prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Ada 5 prinsip, yaitu bagi hasil, dagang, biaya, bebas jasa, dan tambahan. Yang keenam, teori investasi syariah. Yang ketujuh, Islam dan investasi. Investasi dalam pandangan Islam diperbolehkan asal menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai aturan agama dan tidak melakukan unsur yang diharamkan. Yang kedelapan, bentuk-bentuk investasi, yaitu saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. 9. Keuntungan investasi, menambah sumber penghasilan dan tabungan. Dan yang terakhir, resiko investasi. Umumnya resiko investasi dibagi menjadi 2, yaitu capital loss dan risiko likuidasi. Terima kasih yang sudah nonton, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.